Shalom semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Setiap hari adalah semangat yang baru, urapan yang baru, karena kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang persembahan, tentang memberi. Ya, dan saya berikan tema untuk siang hari ini, bagaimana Tuhan menilai persembahan kita. Ya, mari kita buka sama-sama di dalam Markus pasal 12. Kita baca sama-sama. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin itu dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, dikatakan di ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Saudara, apakah sebuah kebetulan Yesus itu duduk menghadap peti persembahan? Tentu tidak. Dengan sengaja Tuhan Yesus itu duduk menghadap peti persembahan. Bahkan dikatakan Yesus memperhatikan. Kenapa kok Tuhan Yesus itu memperhatikan? Karena yang pertama, bagi Tuhan persembahan kita itu penting. Amin. Yuk katakan, persembahanmu itu penting loh bagi Tuhan. Nah, mengapa persembahan kita itu penting bagi Tuhan? Apakah Tuhan itu membutuhkan uang kita? Apakah Tuhan itu materialistis? Apakah karena gereja itu membutuhkan uang kita? Saudara, Tuhan itu bisa memberkati gerejanya, tidak harus melalui uang yang ada pada kita, betul? Tetapi Tuhan memperhatikan persembahan kita karena apa? Karena bagi Tuhan persembahan kita itu penting, karena persembahan itu mencerminkan sikap hati kita. Apakah hati kita ini melekat kepada uang atau tidak? Karena seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dengan kita memberikan persembahan, kita sedang melatih agar apa? Agar hati kita ini jangan menjadi harta yang menjadi berhala di dalam hati kita. Tetapi seharusnya yang ada di dalam hati kita itu adalah Kristus, bukan kekayaan. Dengan memberikan persembahan, kita bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita ini menggenggam erat harta, ataukah kita genggam erat Tuhan? Kalau hati kita menggenggam erat Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang murah hati. Kita murah untuk memberi, ya. Kita ingin memberikan persembahan. Tetapi kalau hati kita memegang erat harta, makanya enggak heran kita bisa menjadi orang yang pelit. Mau memberi itu suka hitung-hitungan. Kemana-mana kalkulator itu selalu dibawa. Setiap kali memberi, pencet dulu kalkulatornya. Tapi orang yang hatinya terikat kepada Tuhan, dia dengan mudah dia memberi. Karena apa? Dia tahu bahwa kehidupannya bukan dari harta, tetapi kehidupannya dia mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya di ayat yang ke-43, kita baca ya, Tuhan berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi apa, saudara? Memberi lebih banyak. Tuhan tidak
tidak berbicara tentang jumlahnya. Karena apa? Banyak orang kaya memberikan jumlah yang jauh lebih besar daripada janda miskin ini. Tetapi yang Tuhan lihat adalah kebesaran hati dari janda ini. Yang Tuhan lihat adalah kebesaran iman dari janda miskin ini. Semua dia berikan karena apa? Karena hatinya percaya, sekalipun besok nanti dia tidak punya uang lagi, imannya itu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupannya. Jadi janda ini ketika dia memberi, dia bukan begini loh saudara, ketika memberi, ya sudah Tuhan, cuman ini ya yang aku punya, wes ya tak kasih Tuhan ya, tapi Tuhan ingat, nanti Tuhan pelihara hidupku ya. Enggak. Bukan seperti itu namanya menguji Tuhan. Itu namanya bukan percaya. Kalau orang percaya enggak usah diuji, langsung percaya. Betul saudara? Ya. Janda ini ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia melihat kotak persembahan, hatinya nih digerakkan oleh apa? Kerinduan. Dia ingin memberi sehingga apa yang ada padanya dia berikan. Dia enggak berpikir lagi nanti aku gimana ya, habis ini enggak punya uang lagi loh, besok kayak gimana, enggak. Karena apa? Dia berjalan dengan iman. Disitulah saudara, yang Tuhan lihat adalah kebesaran hatinya, kebesaran imannya. Dan seharusnya inilah gaya kehidupan orang yang sudah bertobat di dalam Tuhan. Kalau kita berkata saya adalah orang yang sudah bertobat, maka bagaimana dengan pemberian kita kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah membutuhkan uang yang ada pada kita. Tetapi di sanalah Tuhan melihat. Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah hati kita ini masih melekat kepada harta. Atau sebaliknya orang yang bertobat hatinya harusnya melekat dan terikat kepada Kristus saja. Kita lihat contohnya siapa? Sakeus. Ketika Sakeus bertobat dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bertobat, dia berubah. Kalau yang sebelumnya hatinya itu terikat kepada harta kekayaan. Tetapi setelah dia bertobat, hatinya terikat, tidak lagi terikat kepada harta. Sehingga apa? Dia berkata, setengah dari miliknya ia bagikan kepada orang miskin. Bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Sehingga kemudian Tuhan itu berkata apa? Telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa terjadi keselamatan? Karena ada hati yang lepas keterikatannya daripada harta. Dan hati yang baru yang menautkan hatinya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Amin saudara. Ya. Kita lihat juga contohnya dalam Matius 19 ayat 21, 22 ya. Ada seorang anak muda, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, bagaimana caranya supaya mendapatkan kehidupan yang kekal, ya? Kemudian Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Tapi bagaimana responnya saudara? Ayat 22. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa? Dia mau mengikut Tuhan. Dia mau cari kehidupan yang kekal. Tetapi sayang, hatinya masih terikat kepada harta. Disitulah saudara, kenapa Tuhan itu memperhatikan persembahan kita. Buat Tuhan persembahan kita itu penting. Bukan karena jumlahnya berapa, bukan karena Tuhan membutuhkan uang kita, tetapi persembahan itu menunjukkan kepada siapa hati kita itu terikat. Amin. Yang kedua, bagaimana Tuhan melihat persembahan kita? Yang kedua adalah kasih membuat persembahan kita itu berkenan. Ya, kita baca kembali tadi ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Lihat saudara, banyak yang memberikan persembahan, tetapi Tuhan itu tidak terkesan. Ya, hati-hati saudara, jangan sampai juga apa yang kita berikan itu tidak membuat Tuhan itu terkesan. Sekalipun banyak orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar, Yesus itu tidak terkesan. Beda dengan kita gitu ya. Kita kalau lihat yang besar, jumlahnya besar, jumlah yang indah, mata kita tuh langsung bling 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 gitu ya. Kita langsung terpukau. Tuhan enggak demikian. Dia melihat orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar, tetapi Tuhan tidak terkesan. Karena apa? Yang Tuhan Yesus lihat adalah sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan. Saudara mungkin bertanya, kenapa ya janda yang miskin ini dia masih mau memberi? Apakah saudara berpikir, iya Bu, soalnya janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia ini orang yang sudah putus asa. Jadi ya sudahlah tak masukkan semuanya. Dia memberikan di dalam keputusasaannya. Enggak saudara. Dia memberikan bukan karena keputusasaannya. Kalau dia memberi dengan putus asa, Tuhan itu tidak akan terkesan. Tetapi justru karena apa? Dia memberikan semuanya dengan hatinya yang penuh dengan kasih. Di situ makanya Tuhan itu terkesan. Tuhan berkata, dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari kemiskinannya. Dari sini kita lihat ya, orang yang miskin itu belum tentu hatinya itu miskin. Janda ini miskin sekali saudara, bukan hanya miskin, tapi miskin sekali. Tetapi hatinya itu kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kasih. Janda ini miskin, tetapi hatinya penuh belas kasihan. Karena dia juga mengasihi Tuhan Yesus, sehingga dia memberikan semuanya, dia tidak pakai hitung-hitungan. Sehingga sampai Tuhan Yesus itu memanggil murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid Tuhan Yesus belajar dari janda yang miskin ini. Tuhan tidak suruh murid-muridnya untuk belajar dari orang-orang kaya yang memasukkan dalam jumlah yang besar. Karena apa? Karena bagi Yesus ya, dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan menyukai apa saudara? Kasih setia. Yang Tuhan lihat adalah motivasi kasihmu ketika engkau memberikan persembahan. Persembahan janda miskin ini bernilai karena apa? Dia memberikan dengan kasih. Dia rela berbagi sekalipun setelah kemudian dia selesai memberi, dia kekurangan. Dari sini kita belajar bahwa kasih di dalam kita memberi karena kasih itu membutuhkan pengorbanan. Amin, saudara ya. Persembahan apa yang bisa kita berikan? Itu pun juga membutuhkan pengorbanan. Ketika kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, ketika saudara mengambil bagian di tempat ini melayani Tuhan, mungkin waktu itu bisa saudara pergunakan untuk apa? Untuk nyantai-nyantai, untuk senang-senang di rumah ya. Mungkin tadi malam kita juga capek. Banyak kegiatan tadi malam, tidurnya kurang. Seharusnya waktu ini bisa kita buat untuk happy-happy, senang-senang, istirahat bisa. Tetapi waktu itu kita pakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dan itu perlu pengorbanan. Engkau mengorbankan rasa apa? Rasa nyamanmu, rasa senang kau korbankan. Yang penting aku melayani Tuhan. Karena apa? Karena aku mengasihi Tuhan. Apa yang kau berikan kepada Tuhan? Ketika kita bisa memberikan uang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Mungkin saudara berpikir harusnya dengan uang ini aku bisa beli baju yang baru. Tapi enggak perlu, enggak usah, enggak apa-apa. Bajuku yang lama masih ada, aku enggak perlu baju. Lebih baik baju ini aku berikan aja untuk pekerjaan Tuhan. Di situ ada pengorbanan. Kenapa saudara mau berkorban? Karena satu, hati yang mengasihi Tuhan. Saya punya kenalan saudara ya, ada seorang yang saya tahu bahwa dia ini adalah seorang yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan sejak kemudian dia bertobat, dia tidak pernah lagi naik bisnis kelas. Kemana-mana dia naik ekonomi kelas. Mobilnya yang mahal dia jual semua, dia pakai mobil yang sederhana. Saya tanya, kenapa Bu kok demikian? Dia berkata, iya,
memang ketika aku naik bisnis kelas, aku masih bisa memberi yang banyak kepada orang yang membutuhkan. Tetapi saya tahu bahwa memberi persembahan bukan tentang jumlah, tetapi tentang apa? Kasih yang mau berkorban. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Dia berani meninggalkan kenyamanannya, tidak naik lagi bisnis kelas. Mungkin teman-temannya kasak kusuk. Ketika dia naik ekonomi, orang-orang mungkin ngomongin dia, ya ampun kasihan ya orang ini sudah bangkrut mungkin. Biasanya naik bisnis kelas, sekarang naik ekonomi gitu ya. Naik biasanya mobil yang mahal, sekarang semuanya dijual naik mobil yang sederhana. Mungkin dia dikatain oleh banyak orang, tetapi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apa? Dia mau belajar berkorban di dalam memberi karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Uang yang biasanya tiket dia naik bisnis kelas, dia beli ekonomi, sisanya itu dia berikan untuk orang. Selalu begitu saudara, selalu begitu. Luar biasa seorang ibu ini. Apakah dia pelayanan di gereja di atas mimbar? Enggak. Dia ibu yang sangat sederhana. Dia datang ke gereja hanya sebagai jemaat, tetapi saya boleh acungin hatinya yang punya hati yang kasih memberi dengan berkorban begitu luar biasa bagi Tuhan. Ya, mungkin saudara datang dengan apa? Memberikan tenaga saudara buat Tuhan. Harusnya saudara bisa santai, bisa tidur, tetapi saudara memilih untuk apa? Memberi tenaga, membantu orang. Karena apa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Pemikiran kita, mungkin saudara, Bu saya tidak bisa apa-apa, tapi saya hanya bisa berpikir. Dengan berpikir saudara, kita juga bisa memberikan. Kadang-kadang apa? Untuk pekerjaan Tuhan kita harus berpikir dengan serius. Tapi kalau saudara cuma hahaha, saudara nggak perlu berpikir gitu ya. Tetapi itulah yang dinamakan pengorbanan. Persembahan itu membutuhkan pengorbanan. Dan kita rela berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Dan pengorbanan yang seperti ini, persembahan yang seperti ini pasti mendatangkan sukacita bagi yang memberinya. Amin. Kalau saudara masih tanya, masa sih Bu? Nah, ini kentara berarti belum praktek ya. Enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Yang penting kita terus berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Kalau kita dengan kerelaan pasti itu mendatangkan sukacita. Nah saudara, tapi apakah kemudian kita ini berbangga karena kita ini sudah berkorban? Jika kita bangga dengan pengorbanan kita, maka pengorbanan persembahan kita itu bukan lahir dari kasih, tetapi persembahan kita lahir dari keangkuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa memberi dengan kasih? Kita belajar ya dari Lukas pasal 7 ayat 38. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi gitu ya. Itu adalah seorang perempuan berdosa yang berjumpa dengan Tuhan dan dia melakukan itu. Dan kemudian saudara di ayat ketika dia melakukan itu, Simon itu bingung, orang-orang bingung loh. Apa Tuhan Yesus enggak tahu ya kalau perempuan ini perempuan yang berdosa gitu ya. Dan tapi Tuhan itu berkata kepada Simon di ayat 44. Ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau juga tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Kenapa saudara? Kenapa perempuan yang berdosa ini bisa berbuat sedemikian rupa, melayani demikian rupa kepada Yesus? Padahal seharusnya itu semua dilakukan oleh Simon si tuan rumah.
Karena itu adat istiadatnya pada waktu itu. Ketika ada tamu datang ya harus dikasihkan untuk menyeka wajahnya, diurapi kepalanya dengan minyak. Tetapi semuanya itu tidak dilakukan oleh Simon. Hanya dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini. Jawabannya ada di ayat yang ke-47. Tuhan berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Perempuan berdosa ini, dia tahu berbuat kasih, memberi dengan kasih. Karena apa? Dia tahu bahwa dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari ini bagaimana kita melihat salib Kristus itu akan mempengaruhi bagaimana hati kita. Apakah hati kita memberi dengan kasih? Apakah hati kita dengan rela kita mau berkorban? Jika kita tahu bahwa hidup kita tidak ada artinya tanpa salib Kristus, maka saya percaya tidak susah buat kita untuk memberikan persembahan dengan kasih, dengan pengorbanan. Amin, saudara. Yang terakhir, yuk kita lihat ayat 44. Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu apa saudara? Seluruh nafkahnya, ya. Seluruh nafkahnya ini berbicara tentang kelangsungan hidupnya. Ini adalah bentuk keseluruhan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, persembahan yang terbaik adalah dengan memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi apa saudara? Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila kita menyadari saudara bahwa kehidupan kita itu hanya karena kemurahan Allah, maka seharusnya tidak susah buat kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu kalau hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau hidup ini adalah karena penebusannya. Maka kita berkata Tuhanlah pemilik hidup kita. Sehingga apa? Tuhan berhak memakai keseluruhan kehidupan kita. Amin, saudara. Contoh yang simpel aja. Kalau memang Tuhan berhak memakai segenap kehidupan kita. Ketika mungkin kita diproses oleh Tuhan. Dalam hal yang kita itu tidak bisa disentuh sekalipun sama orang. Ya, setiap kita itu punya karakter yang beda-beda. Ada orang yang murah memberi, ya, gampang memberi. Tapi dia jadi orang itu yang suka cepat naik darah. Ya, suka emosi. Tapi ada orang yang sabar, tapi ketika memberi susah setengah mati gitu ya. Nah, setiap kita tuh beda-beda. Setiap kita punya kelemahan masing-masing. Ada di sini yang enggak punya kelemahan? Enggak ada Bu, enggak ada kelemahan, punya aku kelebihan semua. Iya, ketika periksa di lab, kolesterolnya lebih, darah tingginya lebih gitu ya. Semuanya lebih, enggak ada yang kurang. Nah, saudara, ketika kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, ketika kita sedang diproses mungkin dalam apa? Dalam emosi kita, pengendalian diri kita, mau enggak kita ini tunduk kepada Tuhan? Jika kita enggak mau tunduk sama Tuhan, kita ini protes sama Tuhan, maka enggak bisa loh kita ini ngomong, Tuhan, aku berikan segenap hidupku hanya untuk Engkau. Amin, saudara. Kadang-kadang kita berdoa gini, Tuhan berikan aku kesabaran.
Nah setelah doa tidak lama, baru selesai doa keluar kamar, sudah ada orang yang bikin emosi. Kemudian saudara balik kamar, saudara bilang ini, Tuhan gimana sih? Bukankah aku barusan aja berdoa supaya aku diberi kesabaran? Lah Tuhan berkata, itu loh caranya aku memberikan engkau kesabaran. Melalui apa? Melalui proses. Bukan seperti teletabis, twing gitu ya. Langsung saudara menjadi sabar. Enggak saudara, semuanya itu melalui proses. Nah bagaimana kehidupan saudara dengan saya? Kita mengikut Tuhan. Apakah seluruh kehidupan kita ini kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah hanya untuk kesenangan kita? Apakah pikiran kita ini yang kita pikirkan sudah selaras dengan kebenaran firman? Apakah tenaga yang kita pakai setiap hari kita sudah pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah talenta yang sudah Tuhan berikan kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan? Apakah waktu yang ada kita pakai untuk menyenangkan, memuaskan keinginan dan kehendak kita? Ataukah waktu yang ada kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, semua yang kita lakukan, bahkan yang paling dasar sekalipun, yang paling basic sekalipun, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan apa? Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saudara? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau makan aja bisa jadi batu sandungan. Dengan apa? Ketika saudara makan rame-rame, saudara tidak peduli yang lain sudah makan atau belum, saudara sikat semuanya. Gitu ya. Ada enggak orang itu? Ada saudara. Dia lihat ketika diundang di pesta, lihat oh menu pertama kan kalau keundangan nikah itu sudah ada ya menu-menunya. Menu 1 sampai menu 8 gitu ya. Dia lihat oh menu yang pertama ini menu kesukaanku. Jadi begitu baru datang, mbaknya tangannya aja belum selesai ngangkat tangan dari meja, sudah dia sikat duluan yang dia suka, enggak peduli. Tapi nanti kalau sudah menu yang dia enggak suka, ya dia enggak sentuh. Terus dia berkata, kan adil toh, tadi yang pertama aku ambil banyak, soalnya menu yang ketiga aku enggak ambil sama sekali. No saudara, lihat ya, gara-gara makanan kita itu bisa jadi batu sandungan. Hari ini siapa yang kalau makan enggak ingat sebelahnya bertobat? Lihat saudara, untuk makan dan minum yang simpel aja Tuhan berkata apa? Lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Kalau kita makan tidak ingat orang lain, apakah itu memuliakan Allah? Enggak, ya saudara. Oleh karena itu hari ini yuk kita belajar mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, bapak-bapak yang bekerja di tempat ini, apakah engkau bekerja untuk memuliakan Allah ataukah sekedar engkau bekerja untuk cari cuan? Apa bedanya? Beda banget. Kalau untuk cari cuan, engkau akan sikut sana, sikut sini pakai segala macam cara. Yang penting itu cuan. Tetapi kalau engkau bekerja untuk memuliakan Tuhan, engkau akan bekerja dengan jalur yang benar. Sekalipun orang berkata, enggak bisa zaman sekarang bekerja dalam jalur yang benar, enggak makan kamu. Tapi saudara akan berkata, aku makan, enggak makan, bukan karena aku bekerja. Tetapi aku percaya semuanya Tuhan yang sediakan bagiku. Karena aku percaya ketika aku berusaha untuk bekerja, aku enggak malas-malasan. Di situ ada pemeliharaan Tuhan buat aku. Amin saudara. Saudara mau bekerja pagi, siang, malam sampai enggak ingat makan, enggak ingat minum, enggak ingat pulang. Kalau bukan Tuhan yang memberkati apa yang saudara kerjakan, percayalah apa yang kita lakukan itu tidak akan mendatangkan keuntungan. Bagaimana dengan ibu-ibu di tempat ini? Ibu-ibu biasanya suka arisan, ya. Siapa ibu-ibu yang suka arisan? Arisan boleh enggak? Boleh. Tapi apakah arisan itu memuliakan nama Tuhan atau enggak? Kalau di dalam arisan cuman suka gosip, ngomongin si A, si B, si C, arisan hanya untuk ini merencanakan, ayo habis ini kita staycation di mana? Setiap bulan ada acara staycation, holiday. Ingat ya istri-istri, ingat juga kemampuan suamimu. Mungkin ada satu orang, loh temanku bisa, ya temanmu bisa, belum tentu juga
kamu bisa, harus belajar untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan apa yang ada. Karena saya punya pengalaman, ada seorang teman saya, dia pergaulan yang menuntut semuanya itu harus jet set. Sampai akhirnya suaminya bangkrut, sampai akhirnya rumah disita oleh bank. Apakah ada? Ini fakta. Oleh karena itu kita belajar, apakah pertemanan kita itu memuliakan nama Tuhan atau tidak. Di dalam kita melayani, apakah kita melayani untuk memuliakan nama Tuhan ataukah hanya untuk sekedar kita yang penting melayani. Katanya kalau enggak melayani nanti dosa. Tapi kalau melayani motivasinya bukan dengan kasih, maka semuanya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ingat, ketika kita diberkati, kita tidak melupakan Tuhan. Berkat yang kita terima bukan untuk memuaskan keinginan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam sakit pun, sekalipun mungkin ada hari ini di antara kita yang sakit, tetaplah hidup ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan respon yang benar sesuai firman. Dengan apa? Engkau tidak mengeluh, engkau tetap mengucap syukur, engkau tetap menghadapinya dengan iman. Bahkan engkau akan berkata, Tuhan, kalau memang dengan sakitku aku bisa mempermuliakan nama Tuhan, maka mengapa tidak aku sakit? Itu loh saudara. Memberikan segenap hidup kita hanya bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya genaplah firman di dalam Amsal 30 ayat 9. Yuk coba, Amsal 30 ayat 9. Saya undang untuk tim PAW, boleh naik ke depan. Amsal 30 ayat 9. Oh oke, saya bacakan ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini saudara yang harus kita pegang. Segenap hidup kita hanya bagi Tuhan. Entah kita di atas, kita tidak akan pernah berkata, menyangkal Tuhan berkata, siapa Tuhan itu? Aku enggak tahu. Atau entahkah kita sedang di lembah kekelaman, aku pun juga tidak akan pernah mencemarkan nama Allahku. Biarlah dalam segala hal, dalam setiap musim kehidupan, hidup kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, jangan pernah anggap enteng persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu melihat setiap persembahan kita. Bagi Tuhan, persembahan kita itu penting. Karena dari situlah Tuhan melihat apakah hati kita ini terikat kepada harta, ataukah hati kita ini terikat kepada Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Ketika mungkin hati kami masih terikat kepada harta. Hati kami masih terikat kepada keinginan diri kami sendiri. Tidak mudah untuk kami melepaskannya. Maka pada hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami mengangkat hati kami kepadamu. Berikan kami kemampuan Tuhan, agar kami mampu melepaskan segala sesuatu yang masih membelenggu di dalam kehidupan kami. Baik itu harta, baik itu keinginan-keinginan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar untuk kami memberi dengan kasih, kami memberi dengan ketulusan, dan kami tahu Tuhan, ada pengorbanan yang harus kami lakukan. Tetapi kami mau berkorban dengan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu berkorban bagi kami di atas kayu salib. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami sepenuhnya hanya milik Engkau. Dan kami mau memberikan hidup kami, segenap hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami melepaskan hak kami atas hidup kami.
kami berikan hak itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, pakailah hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini kami belajar untuk kami memberi daripada apa yang ada pada kami, Tuhan. Baik itu uang kami, baik itu pikiran kami, baik itu waktu kami, tenaga kami, apapun yang ada pada kami, bahkan segenap hidup kami persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap terus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi bagi setiap kami. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan agar kami dapat melakukan apa yang kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Biarkan sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan dan kami berkata kepada-Mu, Tuhan, semuanya hanya untuk-Mu.